Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang menjelang sore. Jadi hari ini kita ketemu lagi untuk blog biologi sel dan genetika. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Wahyu dari bagian fisiologi FK UMI. Jadi sebelum kita masuk di perkuliahan, kita mulai dengan doa. Mungkin ada yang bisa memulai. Coba ketua kelas. Baik, karena kuliah akan dimulai, ada baiknya kita berdoa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi perkuliahan pada blok biologi sel dan genetika. Jadi mungkin kita mengulang kembali materi yang mungkin pernah adik pelajari sebelumnya. Jadi pada blok biologi sel dan genetika ini disajikan pada semester pertama, tahun pertama pada mahasiswa kami 2001 Fakultas Kedokteran UMI. Kemudian pelaksanaan perkuliahan, pendidikan dan perkuliahan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Oke. Deskripsi mata kuliah pada blok biologi sel dan genetika manusia. Nah, blok ini disajikan pada 4 minggu yang terdiri dari 3 minggu aktif dan 1 minggu ujian. Untuk ujiannya itu kita lakukan secara ujian online, teori CBT dan ujian praktikum online. Kemudian materi-materi perkuliahan yang disajikan pada biologi sel dan genetika manusia itu antara lain itu mempelajari tentang struktur sel, kemudian mempelajari aktivitas membran sel, sitoplasma dan inti sel, dan juga mempelajari tentang genetika manusia. Nah, strategi pembelajaran pada blok biologi sel dan genetika manusia ini kita lakukan melalui proses diskusi, ya, kemudian tutorial, atau biasa kita kenal dengan pengayaan, ya, di mana dalam proses pengayaan ini kita melakukan pembahasan teori-teori perkuliahan yang apabila ada yang kurang, adik-adik mahasiswa bisa mencari dari literatur, baik itu dari buku atau searching dari internet. Kemudian dalam melakukan diskusi kita menggunakan metode Stephen Jam, yaitu 7 langkah. Nah, bisa dilihat dari RPS dari bagian blog. Saya diberikan sub pokok pengajaran, yaitu membahas tentang bagaimana itu komunikasi sel, kemudian bagaimana itu pergerakan sel, dan serta bagaimana itu transportasi sel. Kemudian nanti ada kuis dan MCQ yang akan disajikan setelah semua perkuliahan selesai. Nah, tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sajikan itu adalah pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang komunikasi antar sel. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang fungsi dari komunikasi antar sel. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang pergerakan sel
keempat itu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang bagaimana itu transportasi sel. Nah, kita masuk di materi sub pokok perkuliahan yang saya akan bahas, yaitu tentang bagaimana itu komunikasi sel. Mungkin adik sudah ketahui sebelumnya ya, bahwa komunikasi itu berarti adanya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ternyata pada sel sendiri juga terjadi komunikasi ya. Ada interaksi dari sel yang satu dan lainnya, baik itu di luar sel, intrasel maupun di dalam sel, atau intrasel dan di sel. Kemudian komunikasi sel itu dapat diartikan adalah suatu kemampuan sel untuk berkomunikasi dengan sesama sel sebagai bentuk koordinasi aktivitas mereka yang beragam untuk mempertahankan homeostasis, keseimbangan tubuh, serta mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tubuh agar dapat menjaga kelangsungan hidup. Jadi adanya saling interaksi, saling membantu antara sel dan satu dengan sel lainnya supaya bisa terjadi keseimbangan tubuh atau kita kenal dengan hemostasis untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan sel agar tubuh kita tetap agar di dalam sel itu terjadi kelangsungan hidup. Nah, fungsi komunikasi antar sel itu adalah salah satunya pertama sebagai sistem penghantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Nah, fungsi ini kita kenal dengan komunikasi di antara sel atau signal interseluler. Fungsi kedua yaitu untuk kelangsungan hidup sel atau organisme, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, dan sistem imunitas. Nah, untuk fungsi kedua sendiri kita kenal dengan komunikasi dalam sel atau signal intraseluler. Nah, dalam perkembangannya, sel harus berkomunikasi dengan sel-sel yang lain dan lingkungannya. Nah, bentuk komunikasi ini dinamakan sebagai interaksi sel atau komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel berlangsung melalui dua cara, yaitu komunikasi antar sel langsung atau interseluler, komunikasi antar sel tidak langsung dan yang membawa pesan kimiawi. Jadi ada yang langsung terjadi komunikasi tanpa ada perantara, kemudian ada juga yang tidak langsung karena diperantarai sebagai adanya zat-zat kimiawi ya. Nah, kita masuk langsung di komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel langsung itu kita kenal dengan gap junction ya, atau taut cell. Nah, bisa dilihat di sini pada sel hewan dan sel tumbuhan itu antara sel yang satu dan sel lain itu saling berhubungan dan langsung melakukan komunikasi tanpa melalui membran sel ya. Dia diperantarai oleh tautan sel. Jadi di antara sel satu dan sel lain itu ada kita kenal dengan taut sel atau gap junction ya. Jadi tidak melalui membran sel dulu ya. Jadi tidak melalui membran sel dulu, tapi langsung saja terjadi komunikasi atau interaksi sel satu dengan sel lain. Nah, cara berkomunikasinya dengan terjadinya atau terbentuknya suatu benjolan-benjolan atau molekul di luar dari sel itu sendiri. Nah, kedua kita masuk ke komunikasi antar sel tidak langsung melalui membran pesan perantara atau pesan kimiawi. Nah, kalau komunikasi ini paling sering terjadi di dalam sel ya. Nah, kita kenal ada 4, yaitu ada secara paraklin, kemudian neurotransmitter, kemudian hormon, kemudian komunikasi neurohormon ya. Jadi ada 4, yaitu paraklin, komunikasi neurotransmitter, komunikasi hormon, dan komunikasi neurohormon.
Nah, komunikasi paraklin terjadi di antara sel yang saling berjauhan, ya, sel yang saling berjauhan, di mana cara interaksinya atau komunikasinya itu dengan melepaskan produk-produk sel di dalam cairan ekstraseluler untuk mempengaruhi sel-sel di sekitarnya yang mungkin terletak agak jauh, ya. Nah, salah satu komunikasi paraklin itu dapat dicontohkan pada saat terjadi proses peradangan, ya. Nah, di mana terjadi pengeluaran histamin, ya, atau antibodi apabila ada benda asing atau zat yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya pada saat kita gatal, ya, ini contohkan secara pada tubuh kita pada saat terjadi gatal, maka tubuh akan mengeluarkan histamin, ya, dari sel yang mengalami reaksi, ya, reaksi peradangan, sehingga terjadi dan berkomunikasi kepada tubuh bahwa ada zat asing yang masuk. Begitu juga pada proses luka, ya, ada mungkin atau proses adanya virus, ya, yang masuk ke dalam tubuh, maka sel yang terkena akan berkomunikasi dengan sel yang lain yang berjauhan supaya melepaskan suatu zat cairan ekstraseluler yang mempengaruhi sel-sel sekitarnya. Oke, itu komunikasi paraklin. Kemudian masuk ke komunikasi hormon, ya. Nah, kalau di sini komunikasi hormon itu berupa molekul yang dikeluarkan sel berupa hormon dan faktor pertumbuhan melalui sel darah menuju sel target. Nah, ini jadi untuk berkomunikasi dengan sel yang satu dengan sel yang lain terbentuk atau dikeluarkan suatu hormon yang akan mengalir melalui aliran darah ke sel yang membutuhkan, ya. Misalnya sel endokrin, ya. Dia mengeluarkan hormon-hormon. Masuk ke komunikasi neurotransmitter. Nah, di sini terjadi komunikasi sel satu dengan sel yang lain itu yang sifat jaraknya itu berdekatan, ya. Nah, ini berdekatan di mana pada komunikasi neurotransmitter itu dia membawa pesan kimiawi ya yang mengeluarkan signal listrik atau nervus yang melewati ruang intrasel untuk bekerja di sel sasaran, ya. Nah, ini dicontohkan komunikasi neurotransmitter itu pada otot atau kelenjar, ya. Kemudian neurohormon, ya. Nah, kalau neurohormon sifatnya komunikasinya sel satu dengan sel lainnya, cara berkomunikasinya dari jarak jauh, ya, karena letaknya jauh. Nah, diperantarai oleh adanya pengeluaran hormon dan saraf, ya, melalui aliran darah masuk ke target sel atau target sel yang membutuhkan saraf atau hormon, ya. Nah, sifat dari komunikasi neurohormon ini bersifat mengantarkan pesan kimiawi, ya, melalui aliran darah. Kemudian lanjut ke pergerakan sel. Nah, sama dengan manusia, hewan, dan tumbuhan, ternyata sel juga melakukan pergerakan, ya, ke tempat yang satu, dari tempat satu ke tempat yang lain, ya. Kemudian kita mengenal gerakan sel itu ada dua, yaitu gerakan amoeboid. Nah, gerakan amoeboid itu berupa gerakan merangkak yang dilakukan dengan penonjolan sitoplasma sel yang melibatkan pembentukan pseudopodium di bagian depan untuk menarik ke arah depan di daerah sekitarnya. Nah, ini dapat dicontohkan pada pergerakan sel leukosit. Jadi, gerakan amoeboid itu seperti kayak
dia kakinya di belakang mendorong ke depan ya, dia jadi seperti merangkak ya. Nah, ini dicontohkan pada pergerakan sel leukosit atau sel darah putih ya. Nah, ini gambarnya bagaimana pergerakan dari amoeboid. Kemudian lanjut ke gerakan kedua pada sel itu adalah gerakan silia, yaitu mekanisme gerakan berupa cambuk pada permukaan sel. Jadi gerakan silia ini terjadi pada dua tempat dalam tubuh manusia, yaitu di saluran pernafasan dan di sistem reproduksi, terutama di daerah permukaan tuba uterina ya. Nah, gerakan silia ini dipengaruhi oleh adanya ATPase atau energi. Nah, ini dicontohkan pada misalnya gerakan silia itu pada sperma ya. Jadi dia bergerak, ada cambuk atau ada ekor ya di ujungnya, bergerak memasuki saluran sampai ke sel target. Kita lanjut ke transport sel. Kita kenal itu transportasi sel itu adalah transport pasif, kemudian ada juga yang namanya transport aktif. Nah, transport pasif itu tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif memerlukan energi atau ATP. Nah, klasifikasi dari transport pasif sendiri itu terdiri atas difusi dan osmosis. Sedangkan transportasi aktif itu terdiri dari dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca bagaimana itu proses difusi, osmosis, ya. Kemudian bagaimana itu apa contoh-contohnya ya? Mungkin nanti dicari ya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan ilustrasi bagaimana proses transport sel di dalam tubuh kita. Transport pasif tanpa energi ya. Konsentrasi tinggi ke rendah ya. Nah, transport aktif. Nah, ini transport aktif membutuhkan energi masuk ke membran sel. Oke, mungkin itu kuliah dari saya. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Dok. Setelah saya melihat materi, Dok, muncul pertanyaan di benak saya itu, Dok, apakah semua sel itu dapat melakukan semua jenis komunikasi sel, baik jarak dekat maupun jarak jauh, Dok? Misalnya, atau mungkin hanya cuma setiap jenis sel yang tertentu saja, Dok? Tidak, semua sel harus melakukan komunikasi. Baik itu tadi ya, tumbuhan, ya, hewan, baik itu walaupun manusia, ya. Nah, karena kan dia berguna, komunikasi ini berguna untuk bagaimana apabila misalnya ada sel yang rusak, ya, atau jadi sel yang rusak itu bisa tergantikan, ya. Oke. Begitu juga kalau misalnya ada hormon yang dibutuhkan, ya. Contohnya saja pada penyakit diabetes, ya, kan kita membutuhkan insulin, ya. Nah, itu sel yang kan pankreas mengalami kerusakan karena adanya
pengeluaran beta pankreas. Nah, biasanya sel pada pankreas akan membutuhkan hormon. Nah, dari mana hormon tersebut? Dari sel yang masih sehat, ya. Itu dia Isanul. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Lanjut ke Putri. Baik dok, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Zaskia Maharani dengan stambuk 11020210034. Setelah melihat slide dan penjelasan dokter, di sini ingin saya tanyakan dok, sama halnya seperti manusia mengenai komunikasi sel. Seperti manusia, komunikasi itu sering kali terjadi miskomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, apakah juga dari miskomunikasi antar sel dok, ya ini misalkan tujuan dari sel yang dituju tidak dapat mengerti atau maksud dari sel yang memberi tujuan atau memberi arahan tersebut dok. Dan jika terjadi, apa saja hal-hal yang dapat terjadi, mungkin seperti gangguan fungsi tubuh atau hal yang lain sebagainya dok. Mungkin itu saja dok. Terima kasih mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau terjadi kontra ya, tidak ada miskomunikasi ceritanya antara sel satu dan sel lain, maka akan terjadi mungkin ada penanda, misalnya ada pengeluaran toksin ya, racun. Nah, atau mungkin saja sel yang membutuhkan sesuatu, misalnya saraf, dia tidak cocok, ya, sehingga kalau persarafan akan terjadi ya sifatnya semakin, karena yang tidak cocok itu sel yang membutuhkan akan menjadi mati, ya, itu maksudnya. Jadi memang ada selalu juga, jadi ada sama dengan manusia, bisa nyambung komunikasinya, bisa juga tidak terjadi komunikasi. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih banyak dok. Oke. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.